Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor kancil yang cerdik namun nakal. Namanya Kiki. Kiki terkenal di kalangan hutan bukan karena kebaikan hatinya, melainkan karena kecepatan dan keisengannya. Saking terkenalnya, hampir semua warga hutan pernah jadi korban. Tubuhnya yang kecil dan ringan membantunya melarikan diri dengan sangat baik di pedalaman hutan. Di pinggiran hutan, hiduplah seorang petani bernama Pak Badu. Beliau tinggal seorang diri di gubuk kecil dengan ladang yang luas dan subur. Pak Badu menanami ladangnya dengan ubi jalar dan mentimun. Mentimunnya hijau, segar, dan ranum, membuat air liur siapapun menetes setiap kali melintas. Namun, pagar bambu yang menjulang menghalangi niat siapapun untuk mengambil apapun dari ladang. Suatu siang yang terik, Kiki merasa haus dan lapar. Saat ia berjalan melewati ladang Pak Badu, Kiki melihat mentimun ranum yang sepertinya akan memuaskan dahaganya. Kiki mengendap-endap di sekitar ladang Pak Badu, mengintip dari balik dedaunan, dan melihat Pak Badu sedang rebahan di gubuknya, terlelap di bawah teduhnya pohon rindang. Ini adalah kesempatan emas bagi Kiki. Tanpa pikir lagi, Kiki mulai menggali. Tak terduga, ia menemukan ubi jalar. Nggak apa-apalah. Lumayan, pikir Kiki. Siang itu, ia makan habis beberapa ubi dengan senang hati. Tapi sebelum kenyang, ia mendengar suara langkah kaki dan segera berlari. Kiki pun kembali ke hutan dan berjanji dalam hati, besok ia akan datang lagi. Keesokan hari, di pinggiran kebun Pak Badu, Kiki telah kembali. Tapi ia seperti bosan makan ubi, ia ingin makan yang lain lagi. Mengincar mentimun yang ranum dan menggugah hati. Alih-alih menggali, Kiki memperhatikan pagar tinggi dan mencermati. Dengan langkah ringan, Kiki melompati pagar bambu yang mengelilingi. Matanya berbinar begitu melihat deretan mentimun yang segar. Tanpa ragu, ia memetik beberapa buah yang paling besar dan bersinar. Lalu dengan cepat kabur kembali ke dalam hutan. Aksi Kiki ini sudah berlangsung beberapa kali. Makan ubi di satu hari, mencuri mentimun di lain hari. Hingga akhirnya Pak Badu mulai mencurigai. Ia merasa heran karena hasil panen mentimunnya selalu berkurang. Ia merasa kesal karena sebelum ketahuan, pencuri selalu berhasil menghilang. Ia pun memutuskan untuk berjaga-jaga. Suatu malam, Pak Badu memasang perangkap sederhana di tengah ladang. Ia berharap bisa menangkap pencuri yang meresahkan hatinya. Setelah memasang perangkap, Pak Badu siaga dengan sigap. Tapi karena ngantuk, Pak Badu tanpa sadar memejamkan mata, lalu tertunduk. Tiba-tiba, Pak Badu dikejutkan oleh suara jeritan binatang dari tengah ladang. Ia beranjak memeriksa, berlari secepat yang ia bisa, dan melihat seekor kancil kecil terperangkap dalam jaringnya. Ah, ternyata si pencuri mentimun itu adalah Kiki, ujar Pak Badu dalam hati. Pak Badu menghampiri Kiki dengan wajah kecewa. Hai Kiki, jadi kamu yang selama ini mencuri mentimunku. Kiki menundukkan kepalanya, merasa malu dan bersalah. Kiki beralasan rasa lapar menggodanya untuk mengambil mentimun yang ranum merona. Pak Badu menghela napas. Ia sebenarnya kasihan melihat Kiki yang kurus. Seharusnya kamu meminta baik-baik, Kiki. Jangan mencuri. Kiki mengangguk, mengerti, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pak Badu kemudian melepaskan Kiki dari jaring. Baiklah, kamu akan kulepaskan, kata Pak Badu. Tapi kalau kamu masih mau mentimun, kembalilah besok pagi. Bantu aku memanen mentimun. Kiki sangat senang diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Keesokan paginya, Kiki sudah hadir di ladang. Dengan semangat, Kiki membantu Pak Badu memanen mentimun. Kehadiran Kiki yang lincah sangat membantu Pak Badu yang sudah tua dalam memanen hasil ladang. Pak Badu memberikan imbalan yang tidak sedikit untuk setiap jerih payah yang Kiki berikan. Kiki membalas kebaikan Pak Badu dengan bekerja lebih giat dan tidak lagi mencoba untuk mencuri. Kiki belajar bahwa meminta dengan baik
lebih terhormat daripada mengambil tanpa izin. Pak Badu pun senang melihat perubahan pada Kiki, dan sejak saat itu mereka menjadi sahabat baik. Cerita barusan adalah satu di antara banyak fabel yang sangat populer. Saking populernya, kisah tentang si kancil telah dibuat dalam beberapa versi. Ada si kancil dan jerapah, Aduh, jangan yang kayak begitulah. si kancil dan buaya, Yang lain. si kancil dan harimau, Alamak, najisnya. dan banyak lagi. Oh my god. Beautiful. Amazing. Benang merahnya adalah bagaimana si kancil memanfaatkan kecerdikan dan kelincahannya untuk mengelabui lawannya. Pertanyaannya adalah, apakah di kehidupan nyata semua binatang melakukan apa yang mereka lakukan dalam fabel? Benarkah si kancil cerdik tapi nakal? Benarkah ia suka mencuri? Benarkah Pak Badu adalah petani? Dan benarkah mentimun adalah makanan favoritnya kancil? Dalam video kali ini, mari kita sama-sama mencari tahu lebih dalam tentang si kancil dan bagaimana kehidupannya di dunia nyata. Di kedalaman hutan tropis yang rimbun, ada mamalia kecil yang hidup tersembunyi dan sering luput dari perhatian, namun menyimpan banyak keunikan. Ia adalah mouse deer atau rusa tikus, atau dengan nama lain chevrotain, atau lebih dikenal di Indonesia sebagai kancil. Disebut mouse deer karena sekilas, mamalia mungil yang merupakan anggota famili Tragulidae ini tampak seperti perpaduan antara rusa kecil dan tikus. Sementara nama chevrotain berasal dari kata dalam bahasa Prancis chevreau, yang berasal dari kata chevre, yang berarti anak kambing atau rusa muda. Penyebutan kancil dalam bahasa Inggris bisa menggunakan mouse deer atau chevrotain. Ini cukup klop dengan nama salah satu genusnya, yaitu Tragulus. Karena Tragulus berasal dari gabungan dua kata, yakni kata dalam bahasa Yunani tragos yang berarti kambing, dan akhiran dalam bahasa Latin ulus yang berarti kecil, kambing kecil. Namun, menurut taksonomi berdasarkan referensi geografis, spesies bertotol atau bergaris dalam genus Mosciolalah yang lebih tepat disebut sebagai chevrotain. Sementara spesies yang bertubuh polos atau spesies dalam genus Tragulus biasanya disebut mouse deer. Tapi aturan ini tidak mengikat dan kita bebas menyebut rusa hutan yang mungil ini dengan chevrotain, mouse deer, atau kancil. Nah, menurut cerita, kata kancil juga merupakan abreviasi dari dua kata, yaitu kambing dan kecil, kambing kecil, atau gabungan dari kata kijang dan kecil, kijang kecil. Ini merupakan cerita zaman dulu, jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi kebenaran asal-muasal singkatan kancil ini. Tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kancil adalah sebutan untuk kijang kecil, dan nama lain dari kancil adalah pelanduk. Nah, ini berhubungan dengan quotes di awal video, yaitu gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Yang berarti apa? Tepat sekali. Ketika orang-orang besar berselisih, orang-orang kecil lah yang menjadi korban. Jadi saya, kamu, dia, dan kita semua adalah kancil. Anyway, meskipun kecil, anatomi kancil sungguh menarik. Tinggi mereka jarang melebihi 30 cm di bagian bahu, dengan berat rata-rata hanya sekitar 2 kg. Bahkan kancil Jawa atau Tragulus javanicus merupakan ungulata terkecil di dunia. Kancil Jawa dewasa hanya berukuran sebesar kelinci. Kakinya ramping, seramping pensil, memungkinkan mereka bergerak cepat dan senyap di bawah semak belukar. Tubuhnya ditutupi rambut coklat kemerahan yang membantu mereka berkamuflase sempurna di antara dedaunan kering dan batang pohon. Dan meskipun disebut mouse deer, kancil tidak berkerabat dekat dengan deer, alias rusa sejati. Kerabat terdekat mereka adalah bagian dari familinya sendiri yang unik. Tapi seperti rusa sejati, kancil juga merupakan ruminansia, yang berarti mereka memiliki 4 ruang di perut. Namun, menurut para peneliti, sifat ruminansia pada kancil bisa dibilang lebih kuno dibanding ruminansia modern seperti rusa. Bicara tentang kuno, pada tahun 2007,
para peneliti telah mengidentifikasi mamalia kecil seperti kancil sebagai leluhur tertua dari paus modern, yaitu Indohyus. Mereka adalah mamalia semi-akuatik yang gemar mengarungi air dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dan jutaan tahun kemudian, diperkirakan berevolusi menjadi paus. Nah, teknik warisan yang serupa masih mereka gunakan hingga saat ini. Beberapa spesies kancil dapat menahan napas di bawah air dalam waktu yang cukup lama, seringkali untuk menghindari predator. Spesies kancil tertentu, seperti kancil besar dan kancil gunung, mampu menyelam ke dalam air dan berendam diri selama beberapa menit, bahkan muncul ke permukaan sebentar untuk menghirup udara dan menyelam kembali. Perilaku ini merupakan mekanisme defensif yang luar biasa bagi mamalia kecil yang sulit terlihat ini. Dan ada spesies kancil Afrika yang terkenal berkat strategi menyelam ini. Mereka adalah Hemoscus aquaticus, yang juga dikenal dengan nama water chevrotain. Kemudian, alih-alih memiliki tanduk seperti rusa, kancil memiliki taring kecil yang menonjol dari rahang atas mereka. Tapi hanya kancil jantan yang bertaring. Fungsi taring kancil bukan hanya sebagai pertahanan dari predator, tapi juga sebagai senjata untuk memperebutkan betina dan membangun dominasi atas hak kawin, serta mencari makan. Bukan sebagai karnivora atau vampir. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa taring ini memiliki sifat seperti antlers atau tanduk rusa, serta dalam membantu mereka menggali atau memecah jenis makanan tertentu. Unik ya, meskipun kelihatan kurang cocok, taring pada kancil adalah adaptasi evolusi yang penting yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan alami mereka. Tapi selain taring, mereka juga memiliki indera penciuman dan pendengaran yang sangat tajam. Ketiga hal tersebut adalah kunci utama bagi kancil untuk bertahan hidup di hutan yang penuh bahaya. Kancil tersebar luas di seluruh Asia Tenggara, dari hutan hujan lebat di Indonesia, Malaysia, Filipina, hingga sebagian kecil di Vietnam, Laos, dan Kamboja, serta beberapa spesies Afrika yang ditemukan di hutan-hutan di Afrika Barat dan Tengah. Mereka menghuni hutan primer dan sekunder, sering ditemukan di dekat sumber air dan area dengan vegetasi lebat yang teduh dan menyediakan banyak tempat untuk berlindung. Makanan utama mereka adalah herba, daun-daunan, tunas muda, buah-buahan yang jatuh, dan terkadang serangga kecil atau jamur untuk tambahan asupan protein. Mereka cenderung aktif di malam hari alias nokturnal, tapi beberapa spesies kerap terlihat mencari makan di siang hari. Mereka diyakini memiliki gaya hidup soliter, sering terlihat menyendiri atau menghindari kontak dengan kancil lain, kecuali saat musim kawin. Mereka sangat pemalu dan cenderung bersembunyi atau melarikan diri ketika mendengar bunyi atau pergerakan sekecil apapun. Kancil memiliki strategi reproduksi yang efisien, yang secara langsung menopang kelangsungan hidup spesiesnya di alam liar. Berbeda dengan banyak mamalia lain yang memiliki musim kawin spesifik, reproduksi kancil dapat berlangsung sepanjang tahun. Fleksibilitas ini memungkinkan betina untuk hamil kapan saja, mencerminkan kebutuhan mendesak mereka untuk berkembang biak secara cepat sebagai respons terhadap tekanan predator dan tantangan lingkungan. Karena soliter, pertemuan antara pejantan dan betina biasanya hanya untuk kawin. Pejantan dewasa umumnya menandai wilayahnya dengan pipis dan mereka yang beraroma unik. Jika ada betina subur di wilayah kekuasaan pejantan, maka perkawinan akan terjadi. Kancil adalah poligamus, yang artinya satu pejantan dapat mengawini beberapa betina sekaligus. Untuk mengetahui apakah betina siap kawin atau sedang dalam masa subur, pejantan biasanya akan mengendus bagian belakang betina. Metode lainnya adalah dengan komunikasi kimiawi. Kancil memiliki kelenjar aroma unik yang terletak di bawah dagu, di tepian rahang bawah. Pejantan dan betina menggunakan kelenjar ini untuk sama-sama menandai jalur perjalanan mereka, sekaligus meninggalkan pesan satu sama lain. Pejantan cenderung lebih sering melakukan penandaan jalur ini. Sementara, ketika betina siap kawin, mereka akan menandakan jalur perjalanan mereka agar bisa ditelusuri oleh pejantan. Ketika pejantan akhirnya mendekati betina,
Betina yang siap kawin akan mendecit atau mencicit dan melengkungkan ekornya ke atas, menunjukkan sinyal visual pada jantan kalau ialah betina yang dicari. Dan kawinlah mereka. Tapi jika ada pejantan muda dari wilayah terdekat masuk ke dalam wilayah kekuasaan kancil jantan, mereka bisa berkelahi memperebutkan betina. Mereka akan saling menggunakan taringnya untuk menggigit telinga, leher, atau bahu. Postur perkelahian ini biasanya ditunjukkan dengan ekor yang tegak dan suara menggeram. Setelah masa kehamilan yang relatif singkat, yaitu sekitar 140 hingga 150 hari, kancil betina akan melahirkan anaknya. Betina umumnya melahirkan satu anak, namun kelahiran kembar dua juga dapat terjadi. Anak kancil disebut fawn. Mereka lahir dengan ukuran yang sangat mungil, namun telah menunjukkan tingkat kematangan yang mengesankan. Fawn mampu berdiri dan berjalan tak lama setelah dilahirkan. Induk kancil berperan penting dalam perlindungan awal anak-anaknya. Ia akan menyusui dan menyembunyikan anaknya di lokasi yang aman, seringkali di antara semak belukar yang lebat atau vegetasi padat lainnya. Penempatan yang tersembunyi ini adalah taktik krusial untuk melindungi anak kancil yang rentan dari incaran berbagai predator. Dalam beberapa minggu setelah lahir, fawn akan mulai mengkonsumsi makanan padat, tapi masih sesekali menyusu pada induknya. Setelah mencapai usia sekitar 3 bulan, fawn telah berubah menjadi kancil muda dan biasanya telah disapi sepenuhnya. Ini berarti perkembangan kancil tergolong cepat. Mereka bahkan mencapai kematangan seksual antara usia 5 hingga 10 bulan, memungkinkan mereka untuk segera memulai siklus reproduksi dan membentuk keluarganya sendiri, kemudian melanjutkan hidupnya hingga usia 8 atau 12 tahun. Sebuah periode yang cukup untuk berkontribusi pada populasi spesies. Dalam hal struktur sosial, kancil yang soliter jarang sekali terlihat dalam kelompok besar. Perjumpaan antar individu kancil biasanya terbatas pada situasi tertentu, seperti saat induk melindungi anak atau ketika pasangan jantan dan betina bertemu untuk tujuan kawin. Tapi di penangkaran, mereka dapat berkumpul tanpa ada masalah. Beberapa dari kamu yang ekstrovert mungkin bertanya, daripada ribet-ribet sendiri-sendiri, kenapa nggak berkoloni aja sih? Biar semuanya gampang. Beberapa dari kamu yang introvert mungkin menjawab, karena sifat menyendiri ini bukanlah kekurangan, melainkan kelebihan. Ini adalah strategi bertahan hidup yang sangat efektif bagi binatang sekecil kancil yang terus-menerus menghadapi ancaman dari berbagai predator di alam liar. Kalau mereka berkoloni, mereka akan mudah terdeteksi dan tertangkap dalam jumlah banyak. Tapi dengan hidup mandiri, mereka mengurangi risiko terdeteksi oleh predator dan meminimalkan pemangsaan, sekaligus menghilangkan persaingan sumber daya dengan kancil lainnya. Dengan tubuhnya yang kecil, kancil memainkan peran yang signifikan dan tak tergantikan dalam ekosistem hutan tropis. Bisa dibilang, di alam liar, fungsi mereka jauh melampaui ukuran fisik mereka, terutama karena peran mereka yang merupakan bagian integral dari rantai makanan. Kancil adalah penyebar biji yang efektif. Mereka membantu menjaga keseimbangan ekologis. Saat kancil memakan buah-buahan dan biji-bijian, mereka secara langsung menjadi agen distribusi benih. Biji-bijian yang tidak tercerna sepenuhnya di perut akan dikeluarkan bersama mereka di berbagai lokasi di hutan. Proses ini secara efektif membantu menyebarkan berbagai jenis tumbuhan ke seluruh penjuru hutan. Biji-bijian yang telah melewati saluran pencernaan mereka memiliki potensi berkecambah hingga 87% dibandingkan berkecambahan secara alami. Ini memungkinkan spesies tumbuhan baru untuk tumbuh di area yang berbeda dan mendukung pembaruan serta keanekaragaman vegetasi hutan. Dalam jejaring kehidupan hutan, kancil menempati posisi kunci sebagai herbivora utama. Mereka adalah konsumen primer, secara langsung mengubah energi dari tumbuhan atau produsen menjadi biomasa yang dapat dimanfaatkan oleh tingkatan trofik berikutnya, di mana kancil menjadi sumber energi vital bagi berbagai predator, menyalurkan nutrisi ke tingkat yang lebih tinggi lagi dalam rantai makanan.
Tapi meskipun menghadapi berbagai ancaman predator di habitat alami mereka, kancil memiliki sistem pertahanan yang baik. Gerakan mereka yang lincah dan gesit, penciuman dan pendengaran yang tajam, serta kemampuan kamuflase yang luar biasa menjadi strategi utama mereka untuk menghindari bahaya. Pewarnaan tubuh memungkinkan mereka untuk menyatu sempurna dengan latar belakang hutan, membuat mereka sangat sulit terlihat oleh mata predator yang paling tajam sekalipun. Jangan lupakan kemampuan mereka yang mampu menahan napas di dalam air dalam waktu yang cukup lama. Di habitat alaminya, predator utama kancil meliputi beragam karnivora. Di antaranya adalah harimau, macan tutul, ular piton, burung pemangsa besar, mamalia karnivora berukuran sedang, serta manusia. Karena apa sih yang gak kita makan? Di beberapa daerah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kancil sering diburu dan dikonsumsi oleh penduduk lokal. Meskipun ukurannya kecil, daging kancil dianggap sebagai sumber protein dan hidangan istimewa di beberapa komunitas, terutama di wilayah pedesaan atau suku-suku adat yang masih sangat bergantung pada hasil hutan untuk subsisten. Bukan cuma dagingnya aja, kulit dan tulang kancil juga dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. Sementara taringnya sering dijadikan jimat atau benda-benda ritual oleh beberapa kepercayaan lokal. Tapi ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup kancil adalah hilangnya habitat secara terus-menerus akibat deforestasi yang masif dan perburuan ilegal. Kerusakan hutan telah memecah populasi mereka, mengurangi ketersediaan makanan, tempat berlindung, serta kesempatan untuk berkembang biak. Habitat yang mengecil juga telah membuat mereka lebih mudah dijangkau oleh para pemburu. Sayangnya, dengan begitu banyaknya ancaman, status konservasi kancil bervariasi, tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies, seperti kancil Jawa, pada awalnya telah dikategorikan sebagai rentan atau vulnerable oleh IUCN. Namun belakangan, statusnya berubah menjadi data defisien karena masih sangat kurangnya informasi terpercaya, baik mengenai taksonominya maupun mengenai status populasi dan ekologinya. Oleh karena itu, upaya konservasi menjadi sangat penting dan harus terus digalakan, termasuk perlindungan habitat kancil dari deforestasi dan degradasi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap perburuan ilegal. Dengan langkah-langkah konservasi yang efektif, kita dapat memastikan bahwa binatang mungil yang penting ini dapat terus berkeliaran dan memainkan perannya yang vital di hutan-hutan kita untuk generasi mendatang. Kisah kancil yang cerdik namun nakal seringkali terdengar dalam fabel dan cerita rakyat. Kancil memang dikenal licik dalam cerita, seringkali mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara yang tidak jujur. Namun di dunia nyata, kitalah yang cerdik dan licik. Kitalah yang menginginkan segalanya dengan cara yang tidak jujur. Kitalah yang mencuri habitat mereka. Saya, kamu, dia, dan kita semua adalah kancil. Pesan moral yang dapat kita ambil dari fabel maupun kenyataan adalah mencuri, sekecil apapun itu, akan selalu meninggalkan rasa sakit dan kerugian bagi yang lain. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita, bahkan jika kita merasa sangat membutuhkannya, bukanlah jalan yang benar. Seperti yang Pak Badu bilang di cerita awal, jika kancil mau bersikap jujur, meminta sedikit mentimun kepada Pak Badu yang baik hati pasti akan memberikannya. Bahkan merangkul kancil untuk bersama-sama memanen mentimun dan memberikan sebagian hasil panen sebagai imbalan. Pada akhirnya, hubungan yang dilandasi kejujuran dan saling menghargai jauh lebih baik daripada hubungan yang dilandasi rasa takut dan rusaknya kepercayaan. Memang, yang cerdik belum tentu jujur. Yang jujur belum tentu mujur. Gunakanlah kecerdikan untuk kebaikan dan kemajuan, bukan untuk merugikan. Jujurlah, bertanggung jawablah. Karena itu adalah sikap yang jauh lebih mulia yang akan membawa kebaikan yang lebih besar bagi semua.
Pendanaan Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Zeker, Trio _ KSW Ceria Terus, Amih Aidan, Armanda Amanda Manda, Halim Lim 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 Lim, Hello JKT Semangat Kerjanya, Ertin, NBL Was Here, Yakin, Arta Anak Wedoke Pak To, Kim Jong Yut, Andra, Kucing Bersin 4, Yoga Fishing Shopee, W3, Sekte Arapua Morning Wood, Grup Tele Sekte Arapua, Ajri Sayang Siska, Agatha Isaac, Rofikoh Lutfiana, Sayur Timur, Azul Chandra Salai dan Juragan Muntois, Mas Chandra dan Iko Chan, Abiu dan Riyad, Geng Red Choks Anjoy. Bang, ini buat ngopi dari Hamtachi. Ini buat gorengannya juga bang. Hamtachi Pet House and Farm, Hamtachi Hamster Tangerang Cikupa, Adem Silir Wangi-Wangi, Bara Majnun, Raima Shop Probolinggo, Reza Sayang Dias, Adul Fitler, WR Rejo, Aku Cinta Mardatila, Hans Kucing, Putunia, Bang izin invite GAG, pengen lihat gardennya, Lapak Jarambah, Lapak Penjelajah, Onde-Onde Mini Jalan Tamalate 1 Makassar, Sapi Online, I Love You Vio Cahya, dan Zeta Gundam. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.